Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Desi Purnamasari, saya guru SMP Negeri 41 Seluma, sekaligus saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Bak 3 di LPTK IAIN Curup. Ini merupakan video pelaksanaan peer teaching. Kegiatan peer teaching ini adalah salah satu kegiatan lokakarya dalam PPG yang paling menyenangkan karena kita bisa mengajar dan melihat teman sejawat kita mengajar. Kita bergantian menjadi guru dan bergantian juga menjadi murid. Pokoknya sangat mengasihkan deh. Mau lihat keseruan kita sebelum pelaksanaan peer teaching? Nih, ribut banget kan? Dengerin ya. Nah, tuh Rakib. Ya. Ribut banget ya. Ayo, Penuh dengan Inati. keributan. Sekarang kita tampilkan. Selamat menyaksikan video pelaksanaan pre-teaching saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aduh, sudah semangat ya anak-anak ibu untuk belajar hari ini? Semangat, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas kita, Medi, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Medi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, marilah kita bernyanyi bersama-sama lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak ibu sudah hafal semua kan lagu itu? Ya, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bagus, terima kasih ya anak-anak. Sudah semangat, sudah siap belajar hari ini? Siap ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Herlian. Erni Hayani. Hadir, Bu. Luciarti. Hadir, Bu. Medip Gurmansyah. Hadir, Bu. Nili. Alfahir. Hadir ya. Sinati. Hadir ya. Alhamdulillah berarti hari ini kita hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemarin Medi nggak masuk. Kenapa Medi? Sakit, Bu. Oh sakit, lain kali kalau Medi sakit tulis surat ya. Jadi Ibu tahu di sini apakah Medi sakit atau izin atau apa kan Ibu tahu. Jadi lain kali kirim surat ya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, baiklah.
Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang puasa. Berpuasa ada puasa sunnah, ada juga puasa Wajib. wajib. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa pengertian puasa? Ada yang masih ingat tidak pengertian puasa? Ada, Bu. Oh ya, coba Lucy. Apa itu pengertian puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti minum, menahan hawa nafsu, dan menahan dari berbicara yang tidak bermanfaat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagus, ternyata masih ingat ya Lucy tentang pelajaran kita minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kan selain kita belajar tentang puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dari hawa nafsu, dan tingkah laku yang tidak bermanfaat, kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari, di antaranya ada juga macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Di antara anak ibu, ada yang masih ingat nggak? Apa di antaranya macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah? Ada, Bu. Saya, Bu. Nah, coba Sinarti masih ingat nggak? Ya. Terima kasih, Bu. Jadi macam-macam puasa wajib itu yang saya ingat. Yang pertama puasa dalam bulan Ramadan, Bu. Yang kedua puasa nazar. Dan yang ketiga puasa qada. Dan yang selanjutnya adalah puasa kifarat. Itu yang wajib. Sedangkan Wajib yang sunnah, coba. Yang sunnah yaitu puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, Bu. Bagus. Ayo sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang masih ingat pelajaran minggu lalu. Kalian hebat ya semuanya, masih tetap mengulang pelajaran di rumah sehingga kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang haram. Kalian bisa lihat itu? Bisa, Bu. Sebelum Ibu membacakan makanan yang halal dan pada hari ini tentang makan dan minum yang halal dan haram, yaitu menjelaskan penggantian makanan halal dengan benar, jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman halal dengan benar, menyebutkan pengertian makanan dan minuman dengan benar, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman dengan haram dengan benar, menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar, menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar, dan yang terakhir yaitu menjelaskan akibat makanan dan minuman yang halal dengan benar. Nah, ketentuan makanan dan minuman yang halal. Pada dasarnya, segala sesuatu adalah diperbolehkan, halal, kecuali ada dalil yang Al-Quran yang menggunakan istilah halal untuk makanan dan minuman yang disahkan menurut hukum dengan dua makna. Pertama, makanan dan minuman harus sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Kedua, makanan dan minuman yang diperbolehkan harus halal. Nah, berikut nanti Ibu jelas ada dalil yang Ibu bacakan di sini. Ibu minta tolong anak Ibu untuk membacakan dalilnya. Ada yang mau bantu Ibu membacakannya? Ya, Bu. Nah, coba Erni bantu Ibu baca dalil tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Teman-teman yang lain dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu bima razaqnakumullah tayyiba wattaqullahi allazi antum bihi mu'minun. Sadaqallahul azim. Baik, pintar. Terima kasih Erni sudah membacakan
tentang dalil dalam surat Al-Maidah ayat 88 tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Di sana dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Itu merupakan dalil dari makanan yang halal. Berarti Allah sudah menyediakan di muka bumi ini begitu banyak makanan yang halal. Jadi jangan memilih makanan yang haram lagi untuk dimakan ketika Allah menciptakan begitu banyak makanan yang halal, ya. Nah, di sini apa saja sih contoh-contoh makanan yang halal? Contoh ada madu yang langsung dikeluarkan oleh Allah dari perut lebah. Kemudian ada susu yang langsung diciptakan Allah dari perut kambing, dari air susu sapi, bahkan air susu ibu pun pertama sekali kita lahir itu makanan yang pertama sekali kita nikmati, ya. Jadi itu makanan dan minuman yang halal dan diantaranya. Kemudian semua jenis ikan laut itu dihalalkan oleh Allah. Selanjutnya buah-buahan itu juga dihalalkan oleh Allah. Banyak kan yang dihalalkan oleh Allah? Buah-buahan, ikan. Selanjutnya lagi semua binatang ternak. Apa saja binatang ternak itu? Contohnya unta, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, ya kan? Itu binatang-binatang ternak yang halal untuk kita makan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 5. Kemudian kue-kue di sekitar kita, makanan-makanan yang dimasak dengan cara baik, semuanya itu adalah halal untuk dimakan. Kemudian ada yang halal dimakan, ada juga yang haram untuk kita makan. Apa saja itu? Contohnya seperti Allah telah menyebutkan mengapa alasan sesuatu itu diharamkan. Yang pertama, diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Hadis disuruh untuk membunuhnya. Jika hewan itu diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya, maka wajib itu haram itu untuk kita makan. Kemudian kotor, menimbulkan penyakit dan lain-lain. Darah, nanah itu haram untuk dimakan. Menyembelih bukan menyebut nama Allah, babi itu haram untuk dimakan, ya. Selanjutnya yang tercekik, yang dipukul itu haram untuk dimakan. Kemudian yang terjatuh, yang tertanduk itu haram untuk dimakan, ya. Kemudian yang bercakar tajam, sesuatu hal yang diperuntukkan untuk sesajen itu juga haram untuk dimakan. Nah, yang lain itu yang dianjurkan kita untuk membunuhnya. Apa itu? Ular, anjing, burung elang itu juga haram untuk dimakan. Kemudian haram untuk membunuhnya juga haram untuk kita makan seperti semut, tawon, burung teguk-teguk, burung suradi itu juga ya haram. Haram karena kotor, ulat, kutu, kepinding, cacing dan lain-lain. Semua hal yang kotor itu haram untuk kita makan. Nah, minuman-minuman keras itu semua haram untuk dimakan ya. Itu tadi. Kemudian itu yang haram. Yang halal untuk dimakan yaitu banyak tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, apa manfaat kita memakan makanan yang halal? Yaitu mendapat ridho dari Allah, kemudian memiliki akhlakul karimah, selanjutnya terjaga kesehatan tubuh kita. Karena makanan halal itu memiliki manfaat untuk tubuh kita. Selanjutnya, mengapa kita diharamkan untuk makanan yang mengkonsumsi makanan yang haram? Karena makanan yang haram itu membahayakan tubuh kita. Nah, itu sudah Ibu jelaskan tentang makanan yang haram dan halal untuk kita makan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Jadi
Kelompok 1 itu Medi ketua kelompoknya ya. Kelompok 2 Lucy dan kelompok 3 Erni. Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang jenis-jenis makanan halal. Kelompok yang kedua itu jenis-jenis makanan yang haram. Kelompok yang ketiga membahas tentang hikmah dari makanan halal dan haram kita konsumsi. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi kelompok dulu ya. Oke, Bu. Silakan diskusi kelompok. Nah, baiklah. Ibu sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalau sudah selesai, Ibu minta siapa yang sudah siap di sini? Medi, mana Medi? Coba Medi. Ibu akan menggunakan di sini metode snowball. Snowball itu, Ibu seperti yang kita sering lakukan, Ibu akan membuat sebuah kertas. Di sebuah kertas itu akan ada pertanyaan. Kalian nanti setelah Medi membacakan hasil diskusi kelompoknya, kertas itu boleh kalian lempar ke siapapun dan orang itu harus menjawab pertanyaan yang ada di kertas yang telah kalian tulis. Mengerti ya? Nah, bacakannya coba Ibu minta tolong kepada Sinarti ya. Ya, silakan Sinarti bacakan hasil kelompok kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di antaranya makanan yang haram, yaitu yang pertama adalah ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya babi, darah, dan nanah itu yang haram. Dan yang kedua, mendapatkannya dengan cara yang tidak baik atau yang tidak benar. Misal di situ dari hasil korupsi dan lain-lainnya, misalnya hasil curian, walaupun binatang itu halal dan karena cara memperolehnya itu tidak baik tadi, maka kita tidak boleh memakannya, jatuhnya haram. Nah, dan yang ketiga, makanan dan minuman yang menjijikkan atau kotor, walaupun itu halal, kalau kita melihatnya jijik, kalau menurut kami itu tetap tidak boleh dimakan. Dan yang keempat, hewan yang mati karena terpukul, tercekik, dan menyembelihnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Al-Quran. Cuman itu saja, Bu, dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Sinarti, mantap ya, bagus kesimpulannya. Sekarang ayo coba ya kita lempar kertasnya. Ayo coba kita lempar kertasnya ke siapa? Ke Erni. Mau siapa yang mau bertanya? Dapat ke Erni, silakan Erni bertanya. Ya, tanya Bu, Silakan. kenapa kok babi itu dikatakan haram untuk Oh, dimakan? kenapa babi itu haram? Ayo Erni lempar kertasnya ke siapa? Coba Erni lempar. Coba kalian dapat kertasnya. Coba Erni yang jawab pertanyaan dari Erni tadi. Kenapa babi itu haram? Bagus. Bagaimana paham teman-teman? Bagus dari penjelasan Erlian tadi bahwa di dalam babi itu banyak sekali mudaratnya. Terdapat cacing pita yang walaupun dimasak dalam derajat berapapun tidak akan mati. Sehingga masuk ke dalam tubuh kita dan jadi mudarat di dalam tubuh kita. Selain itu, babi itu kan tidak memiliki leher. Sedangkan salah satu syarat sahnya untuk hewan yang halal dimakan, itu kan harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, babi kan tidak ada leher, berarti kita tidak boleh memakan babi. Allah mengharamkan sesuatu pasti ada
alasannya. Nah, sekarang kalau seandainya sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita ganti ya ke kelompok selanjutnya, kelompok 2 dan kelompok 3 yang akan tampil selanjutnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan dulu apa itu makanan dan minuman yang haram pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya Allah itu menghalalkan semua makanan, tetapi ada beberapa atau sangat sedikit sekali makanan yang Allah haramkan untuk dimakan dari segala penciptaan Allah. Mengapa Allah haramkan? Karena terdapat mudarat di sana. Kita selain menyembelih dengan menyebut nama Allah, kita juga harus tahu makanan itu dapatnya dari mana. Apakah walaupun ayam halal untuk dimakan, apabila itu hasil dari curian, maka haram untuk kita makan, ya. Jadi kita makanlah makanan yang baik, cara mendapatkannya baik, makanan itu baik, maka sering kita kenal dengan halalan halal lagi baik. Nah, selain itu, nanti kalian kerjakan ya tugas di rumah PR dari Ibu halaman 132 ya. Itu dikerjakan minggu depan, tolong dikumpulkan. Tidak ada lagi yang tidak mengumpulkan ya. Ya, Bu. Jadi kemudian dari pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian menyimpulkannya dengan menggunakan metode mind map atau peta konsep. Nanti kalian konsepkan ya kesimpulan kita pada pembelajaran doa. Silakan Meda. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari wa yassirli amri wa nu'atan min lisani Terima kasih anak-anak. Jangan lupa mengaji di rumah. Isi absen mengajinya. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pelaksanaan peer teaching. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAIN Curug PPG Building Professional Teacher.